Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, ini pertemuan keempat. Kita masuk ke bab al-harfu wa aqsamul af'al. Al-harfu wa aqsamul af'al. Huruf dan pembagian fi'il. Kita sudah bahas sebagian di antaranya kemarin. Kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan pagi hari ini. Sebelumnya kita seperti biasa kita akan murojaah bait alfiyah sebelumnya ya, supaya tidak lupa. Kita coba baca dari al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Alamatul ism bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Alamatul fi'l bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Al-harfu wa aqsamul af'al siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Ada satu bait yang kita baca kemarin, bait ke-14. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa asmun nahwu sahwa hayyahal. Baik, kita murojaah dari al-harfu aqsamul af'al ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa al-harf yaitu siwahuma ya. Pengertian atau definisi al-harf dalam bait alfiyah yang dibalik di sini, al-harfu yaitu siwahuma. Siwahuma al-harf. Jadi yang disebut dengan huruf adalah siwahuma, selain fi'il dan isim. Artinya harf itu adalah kalimah yang tidak bisa dimasuki oleh ciri-ciri isim atau ciri-ciri fi'il. Ya, ciri-ciri isim kemarin bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin ya. Tidak bisa jar, tidak bisa majrur, kemudian tidak bisa dimasuki tanwin ya. Tidak bisa jadi munada, tidak bisa dimasuki alif lam, dan tidak bisa jadi musnad ilaih. Kemudian Jangan begini. ciri fi'il kita fa'alta wa atat wa yaf'ali Iya. di akhilanna. Tafa'at artinya ta'ul Ini fa'il. tahu. Harus tidak mungkin memasukkan ta'ul fa'il. Kemudian ta'nya atat artinya ta'anis sakinah. Ah, Harus juga tidak izin aja. dimasuki ta'anis sakinah. Baik. Kemudian bita fa'ata watat wa yaf'ali. Nah, juga tidak mungkin kemasukan nun muannas mukhatabah ya ul fa'il. Ya ul fa'ilah. Nah, nggak mungkin juga gitu ya. Kemudian waruni akbilanna tidak juga bisa kemasuki oleh nun taukid. Nah, ini harf. Maka kalimah yang tidak bisa dimasuki ciri isim dan ciri fi'il maka disebut dengan harf. Tapi di sini kita lihat di sini mu'alif atau Ibnu Malik memberikan contoh hal fi walam, kahal wa fi walam. Di sini ada kafnya gitu ya. Padahal tadi kan huruf itu, al-harf itu tidak mungkin atau tidak bisa dimasuki ciri isim misalnya. Di sini ada ciri isim yang masuk, yaitu apa? Huruf jar. Ya, huruf jar itu adalah ciri khasnya isim. Kok di sini masuk ke hal, yang mana hal itu adalah contoh dari harf ya. Nah, maka harus difahami di sini yang dimaksud kahal di sini ya adalah yang dimaksud lafalnya, bukan maknanya. Nah, kahal di sini yang dimaksud adalah lafalnya, seperti lafad hal gitu ya. Kalafdi hal gitu. Jadi bukan maknanya, maknanya hal itu kan apakah. Kalau yang dimaksud maknanya itu tidak bisa dimasuki kaf ya, karena kaf itu huruf jar.
Tapi yang dimaksud di sini adalah lafad halnya, ya, lafad halnya. Kahal seperti lafad hal, itu maksudnya. Jadi bukan maknanya. Kalau maknanya, maka tentu tidak bisa dimasuki oleh kaf atau huruf jar. Kahal wafi walam, seperti hal wafi walam. Di sini kemarin kita sudah bahas juga bahwa ada huruf, ada tiga, yaitu ada huruf yang ghair mukhtas, yaitu hal, tidak khusus hanya masuk ke dalam isim atau fi'il saja, tapi bisa masuk kedua-duanya. Kemudian ada fi yang ini mukhtas lil ismi, ya, hanya khusus masuk ke dalam isim. Kemudian walam mukhtas lil fi'li, lam hanya masuk ke dalam fi'il saja, tidak masuk ke dalam isim, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri masing-masing fiil, ya. Fiil itu ada tiga: fiil mudhari', fiil amr, dan fiil madhi. Maka di sini mu'allif kemudian mulai menerangkan tentang ciri masing-masing dari fiil itu, ya. Fiil mudhari'un yali lam kayasham. Fiil mudhari' itu, ya, mengikuti lam kayasham, seperti lam yasham, ya. Maka ciri fiil mudhari', ciri khasnya fiil mudhari', dia bisa dimasuki oleh huruf lam, yaitu harfu jazmin, ya, harfun jazimun. Fi'lun mudhari'un yali lam. Fi'il mudhari' itu bisa dimasuki lam. Maka kalau ada lam setelahnya fi'il mudhari', maka dibacanya lam. Misalnya yadribu jadi lam yadrib. Dan lam ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Tidak bisa masuk ke dalam fi'il madhi atau fi'il amr. Gitu. Maka kemarin kita sudah pernah bahas juga, ya, bahwa sebentar, bahwa ketika ada kita menemukan apa namanya lam dan mim, tapi setelahnya bukan fiil mudhari', setelahnya misalnya fiil madhi, maka tentu bacaannya atau dibacanya bukan lam. Contoh misalnya, ya, eh, contoh misalnya lam, kemudian setelahnya fiil madhi, ya. Ada lam dan mim, kemudian setelahnya dorobta misalnya, ya. Nah, maka ini lam dan mim di sini tidak bisa kita baca lam dorobta. Kenapa? Karena lam tadi hanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Nah, kalau ada lam mim, kemudian setelahnya ada fi'il madhi misalnya, maka ini tidak bisa dibaca lam. Terus dibacanya apa? Nah, bisa dibaca lima dorobta. Ini jadi kalimat tanya. Jadi istifham, ya, lima dorobta. Itu bukan lam dorobta, karena lam itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Lima dorobta, ya. Kenapa? Untuk apa kamu memukul? Ya. Lima ini asalnya eh, lam plus ma, ya. Lam plus ma, lam huruf jar, nama istifham di sini lima, ya. Nah, ketika huruf istifham atau apa namanya istifham kemudian dimasuki huruf jar, maka kalau ada alif, alifnya dibuang, ya. Jadi lima, jadinya lima, maaf, jadinya lima, ya. Contoh misalnya yang lain, ya, misalnya ma plus hatta plus ma, ya. Hatta kan termasuk huruf jar, ditambah ma, maka alifnya dibuang, digabung maka alifnya dibuang, jadi hatta ma, hatta ma, ya. Atau misalnya ala plus ma, maka ini alif dalam ma-nya itu juga dibuang, jadi alama, ya, alama. Atau misalnya dalam Al-Quran, ya, amma yatasaalun, amma itu asalnya dari kata an plus ma, ya, an plus ma digabung maka alif dalam ma itu dibuang, jadi amma, di amma, nun ke mim diidghamkan jadi tasydid amma. Nah, maka kalau ada lam mim setelahnya bukan fiil mudhari', ya, misalnya fiil madhi, maka tentu tidak bisa dibaca lam, karena lam hanya masuk ke dalam fiil mudhari'. Ketika ada lam setelahnya, lam mim setelahnya fiil madhi, maka kemungkinan bacaannya bisa lima, yang mana lima itu artinya asalnya dari kata lam plus ma, ya. Nah, ketika ada ma atau huruf apa istifham, ada tul istifham, kemudian dimasuki huruf jar, maka alifnya dibuang. Lima jadi lima, hatta ma jadi hatta ma, ala ma jadi alama.
Ya. An plus ma jadi amma. Ya, ini apa namanya, makanya kita ketika membaca tulisan bahasa Arab, kalau yang apalagi yang tidak berharokat, ya, Arab gundul, nah itu harus tahu nih cara bacanya, karena alternatif bacaannya bisa lebih dari satu, ya, bisa lima, bisa lam. Nah, tapi ketika kita bisa mengerti bahwa misalnya lam itu hanya masuk ke dalam fiil mudhari saja, ketika ada fiil madhi maka tentu tidak bisa dibaca lam. Baik, oke, kita kembali ke baitnya. Wa madhiyal af'ali bitta miz wasim. Wa madhiyal af'ali bitta miz. Miz madhiyal af'ali, ya. Bedakanlah madhiyal af'al fi'il madhi bitta dengan ta. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa ta di sini maksudnya adalah ta'ul fa'il atau ta ta'nis sakinah. Ta'ul fa'il itu ta mutaharik marfu, ya. Darabta, darabti, darabtu. Nah, itu hanya masuk ke dalam fi'il madhi saja. Karena tidak bisa masuk ke dalam fi'il mudhari ataupun fi'il amr, ya, ta'ul fa'il ini. Atau ta ta'nis sakinah, darabat, nasarat, katabat, itu juga menjadi ciri khasnya fi'il madhi, ya, karena tidak mungkin masuk ke dalam fi'il mudhari atau fi'il amr. Nggak ada misalnya tadribtu misalnya, yang nggak ada, atau tadribat, nggak ada. Itu hanya menjadi ciri khasnya fi'il madhi, ya. Jadi ta di sini harusnya adalah ta'ul fa'il atau ta ta'nis sakinah, ya. Itu ciri dari fi'il madhi. Kemudian wasim, wasama yausimu. Jadi sim itu asalnya dari fiil wasama yasimu, ya. Wasama yasimu, ya. Asal yasimu itu asalnya yausimu. Tapi karena waw diapit oleh fathah dan kasrah, ya, maka wawnya dibuang jadi yasimu, ya. Yasimu, kemudian dibuang huruf mudharaahnya jadi simu. Kemudian sukunkan mimnya jadi sim. Nah, ini asalnya, ya. Jadi sim asalnya dari yasimu. Yang mana yasimu asalnya yausimu, gitu, ya. Nah, kemudian dibuang huruf wawunya jadi yasimu, kemudian jadi dibuang huruf mudharaah jadi simu, kemudian disukunkan akhirnya jadi sim. Jadi sim itu fi'il amr dari apa namanya, yasimu, ya, menandai, wasama yasimu sim, ya. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Sim tandai dengan nun fi'lal amri, maka in amrun fuhim. In amrun maksudnya ketika difahami perintah, gitu, ya, ketika difahami perintah. Artinya ini sedang menerangkan ciri fi'il amr, ya. Ciri fi'il amr di sini adalah bin nuni. Sim bin nuni. Tandailah fi'il amr dengan nun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nun taukid, ya, nun taukid. Jadi nun taukid menjadi ciri khasnya fi'il amr dengan syarat, ada syarat kedua, in amrun fuhim, atau in fuhima amrun, ketika difahami perintah di situ ada dalalatul amri. Ada dalalatul amri di sighatihi. Jadi nun taukid, ya, nun taukid ini menjadi ciri khasnya apa namanya, ciri khasnya fi'il amr, ya, menjadi ciri khasnya fi'il amr. Oke, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat dalalatul amri bisighatihi. Nah, nun taukid itu menjadi ciri khasnya fi'il amr. Jadi nun taukid ketika masuk ke dalam fi'il, maka sudah bisa dipastikan fi'il amr, tapi dengan syarat harus ada dalalatul amri bisighatihi. Nah, karena kalau tidak ada ini, ya, nun taukid bisa saja masuk ke dalam fi'il mudhari, ya. Contoh misalnya fi'il mudhari la yadribanna atau liyadribanna, ya, kita pakai lam amr. Liyadribanna. Ini namanya lam amr, ya. Lamul amri. Liyadribanna. Nah, liyadribanna di sini nun taukid ternyata bisa masuk juga dalam fi'il mudhari.
dan maknanya amr di sini karena masuk lamul amri, liyadribanna, hendaklah dia memukul gitu ya. Nah, liyadribanna ini maknanya amr dan kemasukan nun taukid, tapi ini bukan fi'il amr. Kenapa? Karena tidak dalalatul amri bisighotihi. Karena dia menunjukkan amr bukan karena sigohnya fi'il itu sendiri, tapi karena kemasukan lam amr, maka dia jadi maknanya amr. Tapi ini bukan fi'il amr. Kenapa? Karena tidak dalalatul amri bisighotihi. Beda dengan misalnya idribanna. Idribanna, ya. Idribanna di sini maknanya amr, pukullah, ya. Dengan sesungguhnya, pukullah. Pukullah di sini maknanya amr dan dia adalah latul amri bisigotihi. Dia menunjukkan perintah dengan sigohnya fiil itu sendiri. Tidak perlu kemasukan lam amr, tidak perlu kemasukan amil lainnya. Cukup dengan fiilnya itu sendiri bisigotihi, maka dia sudah menunjukkan perintah. Maka barulah ini disebut sebagai fiil amr. Karena tercukupi syarat dalalatul amri bisigotihi. Karena kalau hanya masuk nun taukid itu belum tentu fiil amr. Karena fiil mudhari juga bisa kemasukan nun taukid. Contohnya liyadribanna, atau misalnya ya ini fiil mudhari gitu ya. Nah, liyadribanna ini maknanya amr gitu ya. Maknanya apa? Liyadribanna, hendaklah dia memukul. Tapi di sini dalalatul amrinya bukan bisighatihi tapi karena masuknya lam amr. Maka ini bukan fiil amr. Nah, karena syarat yang ini tidak terpenuhi, gitu ya, syarat ini tidak terpenuhi. Oke. Jadi ini maksud dari bait in amrun fuhim, ya. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Tandailah fi'il amr dengan nun taukid ketika difahami perintah bisigotihi gitu ya. Bisigotihi dengan sigohnya fi'il itu sendiri. Oke. Kemudian kita masuk ke baru. Kita masuk ke, nah ini bagian yang perlu kita pahami bahwa kemarin tadi kan di awal siwahumal harfu kahal wafi walam, siwahumal harfu kahal wafi walam, ya. Harf adalah kalimah yang tidak bisa dimasuki oleh ciri-ciri atau tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil. Huruf dari dua ada mukhtas dan ghair mukhtas. Ghair mukhtas di antara contohnya adalah hal yang dia bisa masuk ke isim atau bisa masuk ke fiil. Hal Zaidun qaimun atau hal qama Zaidun bisa, ya. Yang kedua ada huruf yang mukhtas, ada mukhtas bil af'al, ada mukhtas bil asma. Mukhtas bil asma contohnya fi, rajulun fid dari, yang tidak bisa masuk ke dalam fiil, hanya masuk ke dalam isim. Ada mukhtas bil af'al contohnya lam yadrib, ya. Ini pun lam ini menjadi ciri khasnya fiil mudhari nanti ya. Karena lam ini tidak bisa masuk ke dalam fiil madhi dan tidak bisa masuk ke dalam fiil amr. Baik. Kemudian al-fi'al. Fi'il itu ada tiga, madhi, madin, mudhari'un, amrin. Fi'lu amrin, ya. Fi'il madhi cirinya sebagaimana dalam bait syairnya, ya, dukhulu ta'il fa'il wa ta'it ta'nisi sakinah alaihi. Wa ta'it ta'nisi as-sakinati alaihi. Ya, masuknya ta'ul fa'il, darabta, darabti, darabtu, wa ta'ut ta'nis sakinah atau ta' ta'nis sakinah, darabat, nasarat, katabat. Nah, itu ciri khasnya fi'il madhi. Kemudian mudhari ciri khasnya adalah dukhulu lam alaihi, masuknya lam. Lam yadrib, lam yansur. Tidak mungkin masuk ke dalam fiil yang lain yaitu madhi atau amr. Fiil amr yaitu qabulun nun taukid wa dalalatu al amri bi sighatihi, masuknya nun taukid dan menunjukkan kepada perintah dengan sighahnya fiil itu sendiri. Soalnya idribanna, nah itu sudah pasti fiil amr karena masuk nun taukid dan menunjukkan perintah dengan sighahnya sendiri. Oke. Kita masuk ke bait yang belum sempat kita bahas kemarin ya. Fa in dallatil kalimatu alal amri walam taqbal nunat taukid fahiya ismu fi'lin. Nah, ketika suatu kalimah ya menunjukkan pada perintah tapi tidak bisa menerima nun taukid, fahiya ismu fi'lin, maka dia namanya isim fi'il. Kalau tadi kan fi'il amr itu dia bisa kemasukan nun taukid dan dia menunjukkan kepada perintah. Tapi bagaimana halnya kalau kalimat itu menunjukkan perintah tapi tidak bisa kemasukan nun taukid, maka itu bukan fi'il amr. Disebutnya isim fi'il. Nah, ini bait syairnya ya. Kita baca.
wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa hayyahal. Sekali lagi, wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa hayyahal. Wal amru, dan adapun amr, ya, fil amr, illam yaku lin nuni, ketika tidak ada lin nuni bagi nun, maksudnya nun taukid, mahallun posisi tempat, ya, fihi dalam itu amr, huwa ismun, asalnya fahuwa ismun gitu ya, karena ini menjadi jawab syarat, harusnya ada fa-nya di sini ya. Jadi di sini harusnya fahuwa ismun ya. Fihi fahuwa ismun, harusnya fahuwa ismun, tapi karena kalau ada fa maka ritme baitnya jadi berubah ya, tidak bahar rajaz lagi ya, maka dibuang fa-nya li darurat syi'r ya, maka jadi huwa ya, harusnya ada fa-nya karena itu jawab syarat. Fihi huwa ismun, maka kalau misalnya fi'il amr tidak ada tempat dalam fi'il amr untuk nun, wal amru illam yakum mahallun fihi lin nuni, maksudnya gitu ya. Jadi mahal di sini jadi isim yakunu. Jadi yakunu illam yaku. Yaku ini ya asalnya dari yakunu. Ya, asalnya yakunu. Kenapa bisa jadi aku? Ya. Jadi asalnya yakunu. Yakunu. Karena yakunu ya. Kemudian dimasuki oleh lam. Jadi lam. Nah, ketika fiil mudhari kemasukan huruf jazm lam, maka harus sukun. Lam yakun. Nah, di sini ketemu dua sukun, wawu dengan nun, yang disebut dengan iltiqa'us sakinain, ya. Iltiqa'u as-sakinain. Bertemunya dua sukun, maka harus dibuang salah satunya. Di sini dibuang adalah wawunya, yang dikalahkan wawunya karena wawu huruf ilat. Maka jadi lam yakun. Lam yakun. Nah, kemudian nunnya dibuang, ya. Jadi lam yaku. Ah, ini nun dibuang, itu lid takhfif. Lid takhfif. Untuk meringankan. Ya, karena menurut orang Arab gitu ya, lam yakun itu masih berat ya. Harus diringankan, caranya apa? Dibuang nunnya, lam yaku, jadinya lam yaku. Nah, kok bisa nun dibuang padahal itu nun itu adalah huruf asli. Huruf asli itu harusnya kan nggak dibuang ya. Kenapa ini dibuang? Nah, ini termasuk min khosoisi kana. Ini kana yakunu itu punya khosois, punya keistimewaan daripada fiil-fiil lainnya ya. Khosoisu kana. Khosoisu kana. Di antaranya kana itu misalnya bisa jadi ziyadah. Ya, bisa jadi ziyadah, contohnya misalnya makana adalah umaro. Makana adalah umaro. Nah, di sini dalam sigat ta'ajub ya, karena bisa jadi ziyadah. Jadi tidak ada maknanya ziyadah. Andaikan dibuang juga bisa, ma adalah umaro. Atau karena itu juga bisa dibuang karena dan isimnya. Contohnya misalnya in khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Asalnya apa? Asalnya in khairan fa khairun ini in kana ya amaluhu khairan fajazauhu khairun. In kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Maka karena amaluhunya, karena dan isimnya dibuang. Jadi in khairan fa khairun. Nah, ini termasuk khoso isu kana. Termasuk kana di sini
karena yakunu dalam fi'il mudhari'nya yakunu nunnya bisa dibuang ya, illam yaku. Oke. Itu takutnya kita bertanya-tanya kenapa kok nunnya bisa dibuang ya padahal dia huruf asli ya, karena itu min khosoisi kana lit takhfif ya, untuk meringankan. Jadi sekedar kita tahu aja bahwa yaku tadi dalam baitnya asalnya dari kata yakunu ya. Oke. Wal amru illam yaku illam yakun ya. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wal amru illam yakun mahallun fihi lin nuni, itu maksudnya ya. Kalau fil amr tidak bisa dimasuki oleh nun taukid, fahuwasmun, maka dia adalah isim fi'il. Wadzalika nahu sah wa hayyahal. Nahu di sini jadi khobar dari mubtada yang mahdzuf. Asalnya wadzalika nahu sah wa hayyahal, dan itu contohnya adalah sah wa hayyahal. Sah wa hayyahal. Sah di sini isim fi'il amr, maknanya uskut. Wa hayyahal. Hayyahal ini isim fi'il amr, namanya artinya akbil, datanglah. Soh maknanya amr, maknanya perintah, yaitu uskut tadi ya, diamlah ya. Tapi dia tidak bisa dimasuki al-nun taukid. Tidak bisa kita baca sohanna misalnya atau hayyahalanna, nggak bisa. Ya, ini maka namanya disebut sebagai isim fi'il amr, bukan fi'il amr. Karena walaupun maknanya perintah, tapi karena dia tidak bisa dimasuki oleh nun taukid, maka ini bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr. Ini maksud dari bait yang ini ya, wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusah wa hayyahal. Baik. Ibnu Aqil berkata di sini, fasah wa hayyahal ismani wa indalla alal amri di adami qabulihima nun at-taukid fala taqulu sahanna wala hayyahalanna wa in kanat sah bi ma'na uskut wa hayyahal bi ma'na aqbil fal fariqu ya bainahuma qabulun nun taukid wa adamuhu nahu uskutanna wa aqbilanna wala yajuzu dzalika fi sah wa hayyahal. Jadi bedanya isim fi'il amr dengan fi'il amr di antaranya adalah kalau fi'il amr itu bisa dimasuki oleh nun taukid, sedangkan isim fi'il amr walaupun maknanya perintah tapi dia tidak bisa dimasuki nun taukid. Soh artinya uskut, maknanya diamlah, amr, tapi tidak bisa kita baca sohanna ya, tidak bisa dimasuki nun taukid. Maka dia disebut dengan isim fi'il amr. Nah, mu'alif di sini hanya menjelaskan tentang isim fi'il amr. Padahal isim fi'il amr itu, isim fi'il itu bukan hanya isim fi'il amr, ada juga isim fi'il mudhari, isim fi'il madi, ya. Nah, tapi mu'alif tidak menyebutkannya di sini. Seolah-olah isim fi'il hanya isim fi'il amr saja. Ya, padahal sebetulnya isim fi'il itu ada tiga. Ya, ada isim fi'il madi, ya, isim fi'il madi, ya. Contohnya apa?